Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Siswa-siswi semuanya yang solih dan solihah. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam suasana yang sehat walafiat. Tidak lain, semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Makanya sering-seringlah kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan hafal alhamdulillahirabbil alamin. Oke, marilah kita awali pertemuan kita dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, untuk semuanya, mudah-mudahan semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran PAIBP pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tentang ihsan. Meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Ini lanjutan dari materi kemarin yaitu Quran surat Luqman yang membahas tentang kebaikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peta konsep yang ada, ihsan, ayat yang berhubungan yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian dari Al-Baqarah itu kita analisis tentang hadis ihsan, hikmah dan manfaat ihsan. Lebih baik lagi nanti kalian bisa menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Syukur, hafal, atau minimal dapat membaca dengan benar. Artinya membaca dengan benar yaitu membaca dengan tartil. Sesuai bacaannya dengan kaidah tajwid serta makharijul huruf. Nah, dari materi yang kita pelajari Quran surat Al-Baqarah ini dari arti, bacaan, hikmah dan manfaat, yang paling penting adalah sikap dan perilaku kita. Bagaimana sikap ihsan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pengertian ihsan. Secara bahasa ihsan itu artinya baik. Kalau dalam Upin Ipin itu ada ya, namanya ihsan. Dari bahasa Melayu. Itu nama. Mungkin bapaknya ihsan itu ingin menghendaki agar anaknya itu menjadi anak yang baik. Makanya dinamakan ihsan. Secara istilah artinya adalah diambil dari kutipan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ihsan itu artinya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika kita tidak bisa melihatnya? Ya karena kita harus berasumsi bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsan secara istilah itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah kita itu melihatnya, dan jika tidak mampu karena keterbatasan kita, ya kita berkeyakinan bahwa kita itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang berhubungan dengan ihsan yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Oke, silakan disimak masing-masing. Ini ayatnya. Ayat ini juga ayat yang tidak asing bagi kita karena ayat ini sangat berhubungan dengan kewajiban kita seorang anak kepada orang tua kita.
Silahkan disimak, kita bacakan, dan kalian menirukan dalam hati. Atau tidak dalam hati pun boleh, karena kalian ada di rumah masing-masing. Yang keras nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Ada yang sudah hafal? Arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Untuk selanjutnya penerapan tajwid dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama adalah lafal Israil. Orang Jawa mengatakan Israel gitu ya. Pada lafal Israil, di sini ada bacaan mad wajib muttasil, yang mana ada mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Di mana mad tabi'i itu ada di harokat fathah huruf ro. Harokat fathah pada huruf ro bertemu dengan alif, kemudian bertemu lagi dalam satu kata itu huruf hamzah. Makanya Israil itu di bahasa panjang 6 harokat atau 3 alif. Yang kedua adalah lafal wabil walidain. Di sini ada keterangan alif lam qamariyah. Kenapa? Karena ada alif lam yang mati diikuti oleh huruf wawu. Yang mana wawu ini termasuk bacaan pengelompokan bacaan qamariyah. Kenapa qamariyah? Karena alif lamnya mati tetapi masih nampak dalam bacaan. Wabil wa dari huruf hijaiyah 28 dikelompokkan menjadi 2. Ada alif lam qamariyah 14 huruf dan alif lam samsiyah 14 huruf. Masih hafal ya? Hafal itu materi dulu. Yang ketiga adalah wal ihsana. Ini dinamakan dengan bacaan mad iwad. Kenapa? Karena ada tanwin fathah dibaca waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Karena apa? Lafal ihsana itu ada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Jadi bukan dibaca ihsanan, bukan. Kecuali ini tetap dilanjutkan bacaannya. Tapi karena di sini diwakafkan, maka dibaca ihsana. Yang keempat ada bacaan qalilan minkum. Ini ada bacaan idgham bi ghunah. Kenapa? Karena ada tanwin diikuti oleh huruf mim. Qalilan minkum. Jadi tanwin bertemu huruf mim itu namanya idgham bi ghunah. Selanjutnya ada nun mati bertemu dengan huruf
kaf. Inilah yang dinamakan dengan bacaan ikhfa. Ada berapa bacaan ikhfa hurufnya? Ya, bagus. Ada 15. Terakhir nomor 5 ada mu'ridun. Dinamakan dengan bacaan mad arid lisukun, yaitu karena ada mad tobi'i dibaca waqaf atau dibaca berhenti. Mad tobi'inya di mana? Huruf dhad berharokat dhammah bertemu dengan wawu mati. Kaidahnya kan begitu. Ketika ada fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhammah bertemu dengan wawu sukun. Dari 5 hukum bacaan ini silakan diterapkan dalam kalimat-kalimat yang lain agar kalian lebih bisa mempraktekkan kaidah tajwidnya. Di Al-Quran banyak sekali bacaan mad wajib mutasil, alif lam qamariyah dan sebagainya. Ratusan. Oke. Poin selanjutnya yaitu bentuk perilaku ihsan atau berbuat baik. Dalam kelompokannya di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di sini ibadah bersifat mahdhah atau ibadah bersifat ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang wajib atau murni, langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, zikir, baca Quran, termasuk juga puasa. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yaitu ibadah yang ada keterkaitan dengan orang lain. Seperti kita ini belajar mengajar, sedekah dan lain sebagainya. Konsepnya seperti tadi. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Oke, yang kedua yaitu ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia. Atau juga bukan sesama manusia. Ada binatang, pada alam sekitar dan lain-lain. Ini manfaat dari ihsan. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang kita lakukan pun akan berbalas pada kebaikan. Ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sampai di sini mudah-mudahan kalian semuanya paham. Untuk lebih jelasnya silahkan materi yang ada di PDF di download untuk dipelajari. Jangan lupa di akhir video ini ada link penugasan. Silahkan untuk dilihat. Kemudian tugasnya dikerjakan. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.